Jadi ketika kita melapor ke kepolisian, ke Propam, teman-teman, tolong jangan lupa Anda buka dulu masalah Perkap, kalau nggak salah Perkap nomor 14 tahun 2000 berapa itu, tentang kode etik dan perilaku kepolisian. Nah, di situ Bapak lihat asas, di situ ada dua yang Bapak harus perhatikan adalah kewajiban dan larangan. Nggak usah melebar. Begitu juga di kejaksaan. Kejaksaan itu ada Perja nomor 036. Kalau nggak salah tahun 2007 tentang kode etik dan perilaku jaksa. Jadi kalau kita membuat pengaduan ke Jamwas, jangan lupa dibuka dulu itu kode etik dan perilaku. Demikian halnya kepada teman-teman yang ingin mengadukan itu hakim. Hakim itu tolong Anda buka dulu pelanggarannya. Dan usahakan setiap pengaduan kita itu harus dilampirkan dengan bukti. Ya, tolong Anda simakin. Jadi ada namanya kode etik dan perilaku hakim yang dimuat di dalam peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Di situ ada ya tentang larangan ya dan kewajiban. Tapi yang paling kita utamakan adalah larangan. Gak usah terlalu banyak. Yang penting yang memang memiliki bukti ya dimuat di situ. Begitu Anda membuat surat pengaduan ke kepolisian, buka dulu tentang perilaku. Lalu Anda lihat daripada SOP. Ya, SOP daripada misalnya penangkapan, kemudian penahanan, ya, lalu tata cara perilaku pribadi, ya. Karena kalau kita mengadu seperti selama ini kebanyakan kita cuma mengadu secara global. Padahal yang dinilai itu adalah yang memang spesifik, yang sesuai dengan larangan. Jadi kepada teman-teman, buatlah laporan pengaduan dengan memperhatikan kode etik dan perilaku. Siapa yang Anda mau laporkan? Polisi, lihat. Ya, Anda juga bisa mengatakan bahwa dia melanggar sumpah. Lihat sumpah polisi ada. Di googling aja. Ya, googling biasanya ada googling tentang sumpah penyidik. Nah, coba Anda lihat sumpahnya. Kemudian SOP penangkapan sesuai dengan Perkaban nomor 3 tahun 2014. Ya. Lalu pokoknya Anda lihat di situ. SOP-nya begini. Nah, kemudian polisi ini melakukan pelanggaran gini. Nah, Anda muatkan. Lihat konversikan dengan kode etik dan perilakunya. Mudah-mudahan teman-teman ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Terus saja saya prihatin melihat daripada kejadian selama ini. Ya, kita sering dibuat jadi seolah-olah tidak berdaya. Kita membuat laporan malah dibalikan. Ya, dibalikan. Kepada teman-teman, percayalah masih banyak aparat kepolisian yang baik. Ya, memang yang tidak baik itu adalah oknum. Cuma memang kadang-kadang kita geli juga. Kalau oknum itu kan cuma hitungannya orang per orang. Tapi ini oknum berjamaah. Di kejaksaan juga masih banyak jaksa-jaksa yang baik. Nah, yang saya maksudkan ini adalah oknum kejaksaan. Cuma memang oknum kejaksaan ini bikin kita jadi apa karena mereka punya kewenangan. Nah, kalau masyarakatnya yang tidak tahu bagaimana melakukan penolakan, ya akhirnya apa? Ya yang salah itu akan tetap dipaksakan. Ya salah satu bukti seperti yang di Karawang itu, istri mengomel karena suami suka mabuk-mabukan malah dituntut sama jaksa
1 tahun, ya kan? Dan anehnya pengadilan seolah-olah apa ya? Jadi mestinya dari awal itu pengadilan sudah harus menyoroti, ya kan? Hakim maksudnya, hakim yang memeriksa ini harusnya sudah mengkoreksi, loh ini apakah keliru? Kan ada litbang. Jadi perkara sebetulnya sebelum dilimpah ke persidangan, harusnya pada waktu terima perkara itu, ya, dari JPU tentu ada litbang, ada penelitian berkas. Kira-kira ini alat bukti apa? Sehingga pengadilan bisa mengembalikan kepada JPU bahwa ini kurang, ya, kurang memenuhi sebagaimana ketentuan, ya, kekuasaan kehakiman pasal pasal 6 ya. Ada kekuasaan kehakiman itu menyebutkan bahwa tidak seorang pun yang dapat dihadapkan di muka hukum kecuali berdasarkan ketentuan yang sah. Ketentuan yang sah itu adalah ketentuan hukum, aturan, perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan sampai pengadilan ini sebagai tempat untuk mencari keadilan justru berubah menjadi neraka untuk tempat mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Ya, saya mohon maaf kalau bahasa ini kurang baik atau kurang etis, tapi saya tidak dalam posisi untuk menyinggung. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa ada hal yang memang tidak tidak sesuai dengan hukum kita. Karena hukum kita itu pengadilan kan tempatnya memeriksa, ya, kebenaran material dan formil tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh jaksa maupun pihak-pihak yang ingin mencari keadilan. Nah, jangan sampai berubah seperti apa yang saya alami. Saya berbicara ini bukan berbicara karena katanya, saya ini ada buktinya. Ya, saya disuruh untuk mengikuti prosedur hukum, sudah saya ikuti. Ya, tetapi apa yang terjadi? Saya ikuti prosedur hukum, justru Mahkamah Agung tidak melihat. Ya, saya pikir Mahkamah Agung akan lebih bijaksana. Ternyata Mahkamah Agung tidak lebih bijaksana daripada pengadilan negeri, ya kan? Nah, tentu dengan persidangan yang kedua ini, saya harus mati-matian menolak. Karena kenapa? Hukum ini kan saya hadir di pengadilan itu kan karena saya menghormati hukum. Tetapi dengan catatan aparat penegak hukum harus menghormati hak asasi saya. Nah, cuma kalau saya lihat, ya, apa yang terjadi, ya, kita lihat saja putusan selanya masa kita semuanya ditolak. Jawaban atau sanggahan jaksa justru diterima. Yang saya ingin persoalkan ini SKB dan soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita sudah muat. Tapi katanya apa jawaban jaksa? Semua yang mengajukan itu selalu ditolak. Nah, saya ingin mempertanyakan. Ini SKB, jaksa ini semua tahu nggak tentang SKB? Nah, ini yang akan membuat saya bertahan, Pak. Ya, jadi kepada teman-teman, tolong bagi teman yang ingin menyaksikan, tanggal 6 Desember ada persidangan kami. Hari Senin itu, kalau berdasarkan undangan itu jam 11, jam 10 pagi. Nah, silakan kalau ada yang mau menyaksikan, silakan, ya, hadiri persidangan itu, karena kami terusan saja tetap akan menolak karena perkara itu kan dibawa oleh jaksa, milik jaksa. Sedangkan SKB ini kan ditandatangani oleh Jaksa Agung. Jadi saya ingin supaya ada izin khusus dari Jaksa Agung bahwa perkara ini boleh dibawa oleh jaksa ke pengadilan karena sudah ada sudah ada SKB. Tanpa itu saya tetap akan keberatan. Saya tidak mau dipermainkan, ya. Ini. Jadi teman-teman, buatlah pengaduan kalau Anda mau mengadu tentang kepolisian. Tapi caranya Anda harus buka tentang kode etik dan perilaku Polri, anggota Polri. Dan Anda muat di sana
kalau bisa sunting juga tentang sumpahnya. Sumpah jaksa apa, kemudian Anda tuliskan situ pelanggarannya, ya. Dia kan ada 2 itu dari sumpah itu, kewajiban jaksa, kewajiban penyidik, kewajiban jaksa, kewajiban hakim, dan larangan bagi penyidik, larangan bagi jaksa, larangan bagi hakim. Di situ ada. Nah, itulah yang dimuat. Kemudian jangan lupa lampirkan bukti, ya. Seperti saya membuat surat eksaminasi ini saya lampirkan itu tentang SKB ini, saya lampirkan SKB dari Jaksa Agung, ya. Nanti saya juga akan bawa ke persidangan tentang SKB. Saya mau tanya dulu, perkara ini kan perkara hukum, dijalankan itu kan berdasarkan instruksi daripada institusi yang sesuai dengan perintah hukum yang sah. Nah, kalau dijalankan tidak sesuai perintah hukum yang sah, saya harus keberatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini kepada teman-teman. Jangan pernah pesimis, tetap berjuang. Masih banyak hakim-hakim kita yang baik. Memang ada sebagian hakim yang kurang baik, itu adalah oknum. Ya, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis pegiat hukum pejuang kebenaran, menyampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Tidak lain, saya tidak punya tujuan untuk melecehkan siapapun. Jadi apabila ada kalimat saya, kata saya, atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya secara gentleman memohon maaf sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.